Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ta'alu ma ta'lim wa lifadada wal istifada wa tamassuk ala kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسرار في الدارين آمين. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Pada pembahasan sebelumnya sudah dibahas bahwasanya Rasulullah itu memotong kukunya setiap 15 hari sekali. 15 hari itu berarti sekitar 2 minggu. Tapi kadang-kadang juga beliau memotong kukunya 1 minggu 1 kali sesuai dengan kebutuhan. Dan sekarang akan kita lanjutkan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqallimu adfarahu wa yaqussu syaribahu yaumal jum'ati qabla ayyaruha ila shalah. Rasulullah itu memotong kukunya dan memotong kumisnya pada hari Jumat sebelum beliau berangkat melaksanakan sholat Jumat. Jadi memotong kuku itu ada 2 versi kesunahan. Kalau menurut kebiasaan Sadah Ali Ba'alawi, kebiasaan para habaib itu memotong kuku itu ada yang dilakukan pada waktu sore hari pada hari Kamis. Rata-rata Sadah Ba'alawi, para habaib yang ada di Tarim itu, beliau memotong kukunya pada hari Kamis sore, kecuali Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Beliau itu kalau potong kuku pada hari Jumat sore. Jadi kita tinggal pilih. Tapi memang potong kuku yang bagus ya antara Kamis atau Jumat itu. Bisa Kamis sore, bisa Jumat sore. Atau kalau tidak bisa Jumat sore, misalkan sorenya itu ada acara yang cukup padat, ya pokoknya hari Jumat. Apa alasannya yang hari Jumat itu? Li syumuril maghfirati fi yaumil jum'ati, karena meratanya ampunan Allah pada hari Jumat. Kalau alasan yang Kamis sore untuk menyambut datangnya hari Jumat, sama-sama punya alasan. Yang enggak potong kuku, yang enggak ada alasan. Saya pernah tanya waktu ada orang kesurupan. Saya tanya, kamu itu di dalam tubuh manusia suka bertempat di mana? Salah satunya dia menjawab, di kuku yang kotor, kuku yang ada kotorannya. Berarti itu tanda kukunya panjang. Karena kukunya pendek kan enggak. Makanya dulu saya sempat ingat itu, kata orang-orang dulu itu, potong itu kukunya, ada setannya katanya. Orang-orang dulu tuh bilangnya ada setannya, tapi saya buktikan sendiri memang kata pengakuan dari jin itu memang sebagian ada yang tinggal di situ. Tadi malam itu saya ditelepon sama orang sekitar jam 9 kalau tidak salah. Ada orang kesurupan di rumah sakit. Akhirnya karena di rumah sakit saya kan tidak berani kalau ke sana, tidak enak di rumah sakit. Karena di rumah sakit sebagian itu ada makhluk-makhluknya, memang sebagian di rumah sakit itu. Akhirnya saya tangani lewat video call. Dia yang kesurupan saya tangani, sebelahnya muntah-muntah. Ya karena memang sama-sama ada gangguan, jadi bereaksi. Berhubung masih belum maksimal karena lewat video call, katanya mau kabur itu yang kesurupan tuh,
mau mendatangi yang muntah-muntah itu karena punya frekuensi yang sama. Akhirnya saya paksakan untuk datang ke rumah sakit. Dan ternyata ya seperti itu. Tidak setiap sakit itu ya harus berurusan dengan dokter. Ada yang memang urusannya bukan urusan dokter. Nah, jadi itu termasuk tempat favoritnya jin itu. Kuku-kuku yang kotor, pokoknya yang kotor-kotor di dalam tubuh diri manusia itu. Rata-rata yang terkena gangguan itu yang tidak begitu bersihan orangnya itu. Jorok, mungkin tidak pernah mandi atau apa itu. Makanya potong kuku, tidak usah dipanjangkan. Dulu saya seneng majangan kuku waktu masih sekolah SMP atau awal-awal mondok, itu juga saya suka majangan kuku. Alasan saya simpel, gaul, kelihatan gaul gitu. Tapi kan semakin hari semakin kita punya ilmu, semua itu harus ada ilmunya. Hidup itu harus prinsipnya jelas. Seperti itu tuh niru siapa? Harus jelas. Apalagi sudah jelas-jelas niru orang-orang fasik, orang yang banyak dosanya, orang yang melanggar aturan Allah, ya sudah jelas. Orang itu sesuai dengan yang dia tiru, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, motong kuku ini penting. Motong kuku itu ada beberapa versi. Ada yang versinya, kalau saya yang sering saya pakai itu dari sini, jadi telunjuk kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi diakhiri 2 jempol ini, jempol kiri dan jempol kanan. Ada versi yang lain, ini tinggal pilih. Ada versinya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang kiri 1, 2, 3, 4, 5. Nah, paham? Paham. Versi ketiga ada yang di sela-sela. 1, 2, 3, gimana ya? 1, 2, 3. Susah ya. Pokoknya ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang sini kebalikannya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 3 versi. Cuma saya yang lebih sering, kalau versi tangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau kaki urut dari jadi kelingking kanan dan diakhiri jadi kelingking kiri. Kenapa kok seperti itu? Biar tidak sama antara sunnah dengan kebiasaan. Kebiasaan kan terserah. Kebiasaan itu kan terserah. Mungkin kalau kebiasaan, kemungkinan yang didahulukan itu tangan kiri dulu, karena yang pegang potongan kuku itu tangan kanan. Tapi kita biasakan mengikuti yang sunnah-sunnah yang diajarkan oleh para ulama dan juga dicontohkan sama Nabi. Itu jauh lebih bagus. Nah, silakan yang mau potong kuku hari Kamis sore atau Jumat sore. Kalau udah bisa ya minimal Jumat pagi atau Jumat siang, tidak apa-apa. Dan Rasulullah memotong kumisnya. Jadi kalau kumis itu sunnahnya dipotong sebenarnya. Dipotong bukan dicukur. Tahu bedanya? Kalau dipotong ya pakai gunting. Dan sunnahnya kalau motong kumis itu sekiranya sampai bibir itu terlihat merah. Artinya ya tidak terlalu tebal juga kumisnya itu. Biasanya orang itu kalau anggap saja misalkan dicukur, itu biasanya bibirnya itu kelihatan merah orang yang punya kumis itu. Itu sunnah seperti itu. Sunnahnya itu memotong. Berbeda dengan bulu ketiak. Tahu bulu ketiak? Itu sunnahnya dicabut. Makanya urusan bulu ketiak jangan digunting, jangan dicukur, dicabut. Awal-awal mungkin kayak risih, kayak sakit, tapi kalau sudah kebiasaan biasa aja. Dan saya biasanya cabut, tapi jangan di depannya orang.
cabut itu, bagusnya cabut. Ya pokoknya cabut gini. Mau pakai tangan, mau pakai tang, pokoknya cabut. Saya biasanya pakai tangan. Ya bisa, pokoknya pakai tangan. Masa harus tutorial. Nah, itu sunnah. Alasannya apa kok sunnah untuk potong kuku itu? Di sini dijelaskan karena di situ ada kotorannya. Kotoran itu biasanya orang itu merasa jijik. Dan yang paling penting, kotoran itu ada satu batasan tertentu di mana kadang air itu tidak bisa masuk pada saat berwudu. Nah, ini yang bahaya. Karena otomatis nanti wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Nah, ini yang penting. Urusan ibadah soalnya. Itu harus benar-benar diperhatikan. Nah, itu kan kalau orang kukunya pendek kan gampang kalau pas wudu. Ada beberapa keterangan yang menjelaskan tentang keutamaan memotong kuku pada hari Kamis. Man arada ayya amanal faqra wa shikayatal aini wal barasi wal jununi falyuqallim adfarahu yaumal khamis ba'dal asri. Barang siapa yang ingin aman dari kefakiran dan penyakit mata, aman dari penyakit mata, penyakit belang dan penyakit gila, maka hendaknya dia memotong kukunya pada hari Kamis sore setelah asar. Itu hadis, walaupun hadisnya dhaif. Tapi sedaif-daifnya hadis ya tetap hadis kan. Dan untuk fadhailul a'mal, keutamaan beramal, dalam mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah boleh mengamalkan hadis dhaif. Tapi kalau urusan hukum-hukum, halal haram, akidah-akidah, tidak boleh. Misal ya, ada hadis yang mengatakan orang itu kalau sholat sambil makan itu sholatnya tidak apa-apa, tetap sah misalkan. Ini kan berkaitan dengan hukum. Tidak boleh pakai hadis dhaif, harus hadis sahih. Kalau di kelompok sebelah itu kan hadis dhaif tidak boleh, tidak bisa diterima dalam bab apapun, tidak bisa. Nah, ini Rasulullah memotong kuku sebelum berangkat sholat Jumat. Walaupun juga ada hadis yang lain juga yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu tidak memotong kuku pada sebelum sholat Jumat, karena ada hadis al-mu'minu yaumal jum'ati ka hayatil muhrim. Mukmin itu pada hari Jumat seperti orang ihram. Orang ihram itu kan tidak boleh ada yang lepas dari tubuhnya termasuk kuku. La ya'khudhu min sya'rihi wala min atfarihi hatta tanqudiyas shalah. Tidak boleh mengambil dari rambutnya dan juga dari kukunya sampai dia selesai melaksanakan sholat. Ini kan berarti hadis dari Nabi. Tapi dijawab bahwasanya hadis ini adalah hadis dhaif yang lebih kuat tentang keutamaan memotong kuku pada hari Jumat. Potong kuku. Kalau ada orang mukmin tidak punya potongan kuku. Jadi orang yang tidak potong kuku bisa jadi dia itu tidak punya uang, bisa jadi dia tidak punya alat potong kuku. Padahal itu niatkan membeli alat potong kuku mau melakukan sunnah, jadi belinya itu berpahala. Semua itu ada ilmunya, dikira ada ilmunya. Niat beli potong kuku untuk melakukan hal yang sunnah, niat membahagiakan Rasulullah, niat menjaga kebersihan, niat nyenengkan orang. Kan seneng orang itu ngelihat kukunya bersih, rapi. Coba kalau kukunya itu banyak kotorannya, hitam-hitam, banyak setannya. Nah, makanya saya kurang respect siapapun itu kukunya panjang. Kadang saya lihat ada kiai juga kukunya panjang. Wah, ini yang mungkin ditiru sama santri-santrinya ini. Wah, kiainya kukunya panjang. Nah, ya apa? Akhirnya kan kehilangan sunnah, potong kukunya itu kan hilang akhirnya. Kan benar? Soalnya itu kan dipelihara sampai beberapa bulan pastinya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi tafni sya'ri wal adfar. Rasulullah itu memerintahkan
untuk mengubur rambut dan kuku. Jadi kalau kita lagi potong kuku itu sunnahnya jangan langsung dibuang tapi dikubur. Tapi jangan disamakan seperti ngubur orang, harus digali seukuran ini orang bisa begini. Jangan, nanti dikira nyerah itu kayak acara di dunia lain itu. Bukan, pokoknya asal dipendam. Kuku juga sama, rambut juga sama. Alasannya apa alasannya? Di sini dijelaskan li'annal adami muhtaram. Karena anak Adam, manusia itu sangat dimuliakan. Fakadha ajza'uhu, begitu juga bagian-bagian tubuhnya. Itu juga semuanya mulia. Tapi yang perlu dipahami bahwa mengubur ini hukumnya sunnah. Jadi walaupun tidak dikubur tetap tidak apa-apa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi dafni sab'ati asya' minal insan. Rasulullah itu memerintahkan mengubur 7 hal dari diri manusia. Nah, ini penting. Mungkin ada yang belum dilakukan sebagian. Mengubur 7 hal dari diri manusia. Pertama, asy'aru. Apa artinya? Rambut. Wadhufru dan kuku. Waddamu dan darah. Jangan buang darah sembarangan. Wal hidhatu. Hidhatu itu semacam alat penyumbat ketika haid. Bisa jadi berupa kain, bisa jadi berupa kapas, bisa jadi semacam pembalut. Itu justru sunnahnya dikubur, dipendam. Iya. Wasinnu dan gigi, yang giginya copot. Kalau giginya sakit jangan langsung dikubur karena masih nempel. Kubur sama orangnya. Wal alaqatu dan darah, segumpal darah. Wal masyimatu. Masyimatu itu ari-ari. Kenapa kok seperti itu? Karena itu semuanya bagian dari tubuh anak Adam mulia. Saya baru tahu sekarang. Ari-ari kenapa kok harus dikubur? Gitu loh. Karena memang ternyata sunnah. Saya dulu masih mikir apa ada hal yang berbau mistis atau apa. Ternyata memang sunnah. Mengubur ari-ari itu memang hukumnya sunnah. Terkait itu dikasih lampu, dikasih ini, dikasih itu kebiasaan. Itu kebiasaan. Dan ternyata tadi saya baca di versi fikih, ternyata bagian tubuh yang terpisah dari anak Adam, terutama bagi wanita, itu juga disamakan seperti aurat. Misalkan ada rambut terpisah, kemudian dilihat oleh seorang laki-laki, maka dia sama seperti melihat auratnya perempuan. Auratnya perempuan. Kuku kan juga sama. Aurat atau bukan? Aurat. Makanya ketika rambut itu dilihat oleh laki-laki, berarti perempuan itu menyebabkan laki-laki melakukan maksiat, melakukan dosa. Kenapa? Karena melihat aurat. Masih aurat loh itu. Walaupun sudah terpisah. Kecuali yang terpisah itu memang yang bukan nempel di tubuh manusia seperti air kecil, buang air besar, itu tidak kira dilihat itu aurat. Mau dikumpulkan jadi satu kolam, itu tidak kira aurat walaupun punya perempuan. Bukan. Maksudnya yang biasanya nempel-nempel itu. Ini kan kuku kan asalnya nempel. Rambut asalnya nempel, semuanya kan asalnya nempel. Itu kalau terpisah masih disebut aurat bagi seorang perempuan. Kayaknya ya harus hati-hati. Kalau versi perdukunan itu bahaya. Versi perdukunan itu bahaya. Kenapa kok harus dikubur? Saya dulu waktu masih mondok, ada salah satu putra kiai yang terkenal, ya juga salah satu putranya gurunya guru saya. Itu main di pondok,
dia semiran gitu pakai merah ngejreng itu semuanya disemir. Setelah itu beliau itu potong kuku. Setelah potong kuku, beliau ini nyuruh santri-santri untuk ngubur kukunya itu. Saya mikir dulu itu, kenapa ya kok dikubur? Rahasianya apa? Apa untuk membentengi pondok ini atau untuk apa? Ternyata memang sunnah. Mengubur kuku itu sunnah. Dan kita harus hati-hati kalau punya apa-apa jangan dibuang sembarangan, termasuk membalut, termasuk kuku, termasuk rambut. Makanya sebenarnya tidak etis kalau seorang perempuan potong rambut di salon, kecuali memang yang motong itu sama-sama perempuan, khusus perempuan, dan setelah itu mungkin rambutnya diambil juga. Ya walaupun tidak diambil juga tidak apa, lagi-lagi tadi hukumnya sunnah. Cuma khawatir dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Karena bagian-bagian tubuh manusia itu bisa dimanfaatkan sebagai media sihir. Satu contoh ya, kadang-kadang ada rambutnya orang itu dipendam di kuburan. Fungsinya apa? Pengaruhnya apa? Biasanya orang yang, atau kadang fotonya dipendam di kuburan, dikubur di kuburan. Biasanya orang-orang seperti itu sifatnya seperti menyerupai mayit, ingin mengucilkan diri, selalu kelelahan, pengen rebahan terus, padahal sudah banyak istirahat tetap kecapean. Ada yang aneh itu, tidak nyaman dalam hidup, kehilangan harapan, pesimis, selalu berpikir pengen mati. Saya pokoknya pengen mati. Kenapa tidak mati-mati? Pengen mati, kehilangan semangat hidup, kayaknya sudah tidak berguna lagi, saya ini jadi manusia yang paling buruk sedunia. Hati-hati, bisa jadi seperti itu. Ada hal-hal yang berbau kuburan, atau bajunya atau apanya. Biasanya orang seperti ini kalau mimpi itu mimpi orang mati, mimpi kuburan, atau mimpi jalan-jalan, tetap nanti akhirnya nyampainya di kuburan. Mimpi orang mati hidup lagi, mimpi dirinya mati. Ini biasanya rata-rata foto atau rambut atau pakaian atau pembalut itu ditaruh di kuburan, dipendam di kuburan. Jadi hidupnya itu sepi, sunyi, sendiri. Maka itu nanti efeknya seperti itu. Tidak semangat hidup, tidak nyaman dengan orang, mati perasaannya. Nah ini sunnah untuk dipendam, termasuk mendam perasaan yang tidak bagus itu juga hukumnya sunnah dan bisa jadi wajib. Makanya Rasulullah itu kan juga tadi termasuk darah itu kan sunnah untuk dikubur, dipendam. Pernah Rasulullah itu berbekam, kemudian Rasulullah memanggil Sayyidina Abdullah bin Zubair. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Zubair, ini darah sembunyikan di tempat yang tidak dilihat oleh manusia. Kemudian akhirnya Sayyidina Abdullah bin Zubair pergi bawa darah itu, kemudian diminum oleh Sayyidina Abdullah bin Zubair. Setelah itu kemudian kembali lagi kepada Rasulullah, sudah kamu sembunyikan di tempat yang tidak dilihat oleh manusia. Iya, sudah saya sembunyikan. Karena memang diminum kan tidak kelihatan manusia. Kemudian Rasulullah itu bilang, kamu minum? Ya, Sayyidina Abdullah bin Zubair sambil senyum-senyum, iya, na'am, saya minum. Nah, berarti itu kan Rasulullah tidak melarang juga tidak apa. Berarti bertabaruk dengan orang-orang soleh itu ya diperbolehkan. Ini contoh yang ekstrim loh, darah loh yang diminum, bukan apa, darah. Kalau cuma sekedar rebutan bekas minumnya Kiai Habaib, biasa itu cuma minuman. Ini darah ini. Mau protes kepada Rasulullah itu, mau protes kepada seorang sahabat,
di mana sahabat ini kurun yang terbaik di antara kurun-kurun yang lain. Tidak bisa. Makanya jangan sembarangan membuang pembalut. Dan saya pernah dengar juga katanya kalau anak kecil, tidak tahu itu mitos atau apa, kalau anak kecil pampasnya itu dibuang di tempat pembakaran sampah itu biasanya gatal-gatal katanya. Dan kayaknya juga faktanya seperti itu. Tapi harus tetap semuanya punya keyakinan bahwa semua itu yang memberikan penyakit adalah Allah. Nah, anak-anak kecil yang gatal-gatal itu setelah dipikir-pikir sama ibunya, orang tuanya, oh iya, kapan hari buang pampasnya itu di tempat pembakaran sampah. Ya hanya gatal-gatal. Padahal ya sudah tidak nyambung kan sama itunya. Tapi Allah alam itu benar tidaknya. Tapi memang ya jangan sembarangan. Karena anggota dari anak Adam itu mulia. Wa an Anasin radhiyallahu taala anhu qala, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal halaku yahliku wa atafa bihi ashabuhu fama yuriduna an taqa sya'ratun illa fi yadi rajulin. Dari Sayyidina Anas, beliau pernah melihat Rasulullah itu mencukur sesuatu yang ada di tubuhnya beliau. Kemudian sahabatnya itu muter-muter di sekeliling Rasulullah, mencukur rambut maksudnya. Dan tidak ada satupun rambut yang jatuh kecuali itu ada di tangan para sahabatnya. Di dalam tubuh manusia itu tidak ada yang tidak mulia, sampai rambutnya itu jadi rebutan. Karena seorang pahlawan perang yang bernama Khalid bin Walid, beliau itu kan menyimpan rambutnya Rasulullah dan ditaruh di topinya, topi perangnya. Pernah suatu ketika perang yang sangat berkecamuk, topinya jatuh. Coba ya kalau kita bayangkan orang perang topinya jatuh, ya mestinya dibiarkan, lebih sibuk untuk fokus kepada musuhnya. Tapi apa? Sayyidina Khalid bin Walid ini sibuk mencari topinya sampai benar-benar ketemu dan dipegang. Setelah selesai perang dan menang, ditanya oleh sebagian sahabatnya, kenapa waktu perang topinya itu jatuh kok dicari? Karena di dalam topi saya ini ada rambut mulia Rasulullah. Makanya itu terkenal karena memang ada rambutnya Rasulullah. Itu semacam jimat. Ya, jadi tidak apa-apa. Pakai jimat itu tidak apa-apa, asal punya keyakinan bahwasanya yang bisa mengizinkan semua itu adalah Allah. Dan jimatnya juga tidak melanggar aturan-aturan syariat. Isinya misalkan kalung, isinya Al-Quran, bukan isinya mantra-mantra yang tidak jelas. Bukan. Dan waktu Rasulullah mencukur rambutnya, yang ini kan semacam rebutan itu, cepet-cepetan dapat rambutnya. Yang pertama kali mendapatkan rambutnya Rasulullah adalah Abu Talhah. Dan ketika Rasulullah berwudu itu juga semuanya jadi rebutan. Rebutan untuk diambil itu bekas air wudhunya itu. Maka hal ini adalah hal yang sunnah, yang bisa dilakukan pada setiap orang, termasuk Rasulullah juga pernah mencontohkan. Dan insya Allah pada fasal yang berikutnya, ini pembahasan yang baru, adalah kita menjelaskan tentang keringatnya Rasulullah dan bau wanginya Rasulullah yang tabi'i, yang alami, tanpa parfum tambahan. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan yang mau tanya. Tidak ada? Wallahu a'lam bishawab.